dan khususnya keluarga yang berduka. Hanya oleh firman-Mu kami menemukan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi pasti sonda-sonda saya itu bayu. Jangan karena semua itu engkau tergeser dari nilai-nilai hakiki dalam iman. Ini kau telah pergi meninggalkan banyak kenangan dalam hidup kami. Dulu tak tahu Tuhan, berat ku rasakan meokliku, langit puang ku sarong atau marahku, tanuan alelana kita dongang ku kena sange muikan kuan Bapa katana mito elima siapa kaku ya moda. Ya Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh. Mengucapkan terima kasih kepada kita sekalian. Beda na lanala at masalanasang lamparampo sarmalina kerukunan keluarga tikala seluruh keluarga Toraja, sehingga kepada saya dimintakan untuk menyampaikan ungkapan duka. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saat ini untuk berdiri di tempat ini. Nasa ngasola talangan kampung kumua ya tu Pak di natingayo si torong tampo. Sabak doang sia benua. Atas izinmu kami berduka cita dan atas izinmu kami bersuka cita. Engkau mengatur hidup kami dan mengganti musim demi musim dengan penuh kebahagiaan. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan bagi segenap ibu bapak sidang penghiburan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini adalah merupakan ibadah penghiburan malam yang ketiga atas kembalinya ke pangkuan Bapa di sorga. Dengan hormat kami sebutkan namanya almarhum Ibu Insinyur Adolfina Kadang. Mewakili keluarga besar yang berduka pada malam hari ini, kami menyampaikan ungkapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas setiap dukungan dan topangan doa dari Bapak Ibu sekalian yang sudah dengan penuh kasih dan kesetiaan hadir dalam setiap ibadah penghiburan, bahkan
sampai pada Adriana Palimpuni STH. Kepada Ibu Pendeta dengan penuh kasih kami silakan. Selamat malam dan shalom. Segenap keluarga yang berduka, Bapak Ibu sidang perkabungan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita menaikkan puji syukur kepada Allah kita karena atas kasih dan topangannya bagi kita semua di hari perhentian yang telah Tuhan siapkan bagi kita semua hari ini. Kita dipelihara olehnya untuk boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan. Dan malam hari ini kita dihimpunkan bersama-sama di sekitar pelataran rumah duka ini untuk bersama-sama dengan segenap keluarga masuk dalam ibadah penghiburan. Seluruh rangkaian ibadah kita dipandu dengan tata ibadah bentuk yang ketiga yang ada di dalam buku yang telah kita pegang masing-masing, halaman 7 hingga halaman yang saya silakan mari berdiri. Mari mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah dan kita mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menanggapi peristiwa yang dinyatakan, kita menyembah Tuhan Allah, sumber kekuatan dan penghiburan. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi kaum keluarga yang berduka cita, dan bagi jemaat sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Mari memuliakan Tuhan, mengawali ibadah ini dengan nyanyian nomor 13 halaman 20, nomor 13 halaman 20, PKJ 163 bait 1 dan 3, Bila Duka. yang hidup untuk dirinya sendiri
dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayatnya yang ke-7 dan 8, itulah nats pembimbing kita malam hari ini. Disilahkan duduk kembali. Halaman 35. Nomor 45 halaman 35. Pujian Puangki Yesus. yang datang membawa hidup dan duka kami, dan khususnya keluarga yang berduka. Maka di tengah duka malam hari ini kami akan membaca, kami dikuatkan. Hanya oleh firman-Mu kami menemukan makna hidup, sehingga tetap berdiri kuat dan kokoh kami semua dalam segala, supaya bersama dengan keluarga kami menemukan kekuatan melalui firman Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Kristus Tuhan, yang telah mati dan bangkit bagi kami, dan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 1 Timotius pasal 6 ayat 7 sampai 8, dan Roma pasal 14 ayat 8 sampai 9. Bacaan yang pertama dari 1 Timotius pasal 6
1 Timotius pasal 6 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Dan bacaan yang kedua Roma pasal 14 ayat 8 dan 9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Berbahagia kita bila di sepanjang hidup dan kehidupan kita, dan dalam segala situasi yang kita alami dan hadapi, firman Tuhan senantiasa menyapa dan mengokohkan kita. Segenap keluarga yang berduka, Bapak Ibu sidang perkabungan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada satu pertanyaan awal mendahului perenungan kita malam hari ini, dan kiranya kita semua bisa menjawab berdasarkan apa yang kita hadapi. Adakah di antara kita yang datang malam hari ini? Adakah di antara kita yang duduk malam hari ini? Ketika datang dalam dunia ini atau saat lahir, langsung membawa sesuatu, bekal mungkin saat kita lahir. Adakah yang saat dilahirkan sudah membawa memang sesuatu? Atau dalam bahasa ibu, yang mungkin komirakatu didadian langsung mesariritas atau mesariri sepuk. Atau biasa dikatakan membawa bekal. Sesuatu pasti akan viral. Kita jalan saja baru melihat sesuatu, mungkin bunga yang indah atau tempat yang menakjubkan, langsung kita track, lalu kita viralkan. Apalagi kalau datang lahir dan langsung membawa sesuatu, pasti akan menjadi satu berita yang viral. Tapi kalau sampai hari ini belum ada yang viralkan, berarti memang tidak ada. Dan Alkitab menyaksikan ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kata ke dalam dunia tiba. Kita sudah tidak bisa lakukan apa-apa kalau sudah mati itu. Bahkan kalau kita sudah dikuburkan, orang injak-injak kita punya kubur, tidak ada apa-apa. Karena itu orang katakan tetangga yang hidup paling damai di sana. Ini menjadi fakta bahwa orang tidak membawa apa-apa saat datang dan lahir ke dunia, dan juga tidak dapat membawa apa-apa keluar di saat kematian tiba. Walaupun orang cari-cari apa yang akan kita masukkan. Bahkan biasa ada yang kalau sudah pergi dikuburkan dibawakan piring. Jangan membawa piring. Tidak ada yang cuci di sana. Tuhan sudah menyediakan piringan yang dari emas, melampaui piring kita di dunia yang bisa pecah.
memberinya dan meletakkan sesuatu dalam peti. Tapi coba perhatikan, bukan dia yang bawa. Jangankan membawa sesuatu yang kita kasih, dia sendiri tidak lagi tahu, tidak lagi lihat, apalagi mau mengurus bawaan itu. Kitalah yang mengangkatnya. Kita angkat peti, kita angkat dia. Orangnya saja kita angkat, mayatnya kita angkat, apalagi dia yang membawa bawaan itu. Tapi kadangkala sebagai tanda kasih, sebagai ungkapan ikatan antara kita dan orang-orang yang telah pergi, karena kita sudah terbiasa hidup dengan saling memberi, kalau mati pun kita selalu katakan, naporoy lutu tasya tu pataman nih. Saudara, tanda kasih kita, ungkapan perasaan iya, tetapi itu tidak membuktikan bahwa dia pergi dan membawa. Bacaan kita selanjutnya berkata, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Asal ada makanan, asal ada pakaian, cukuplah. Makanan dan pakaian menunjuk kepada kebutuhan dasar. Setiap orang butuh makan, dan setiap orang butuh pakaian. Itu kebutuhan dasar. Bahkan Tuhan katakan bahwa yang ada di samping kiri kananmu ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kalau ada makanan pakaian cukuplah. Biasanya kita biasa cepat bermain pedagang teman sampai jangan kita bisikan. Tapi itu yang membuat kita tidak merasa cukup. Tapi ini, itu dan sebagainya. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan, asal ada dari pakaian, lebih dari makanan. Apalagi kayak di pasti sonda-sonda saya itu bayu. Ya nama natolotong, nah yang beli baru. Tapi kami ibu-ibu hampir tiap ke pasar beli baju baru, RB. Jadi tidak ada yang mengatakan tidak ada baju, bahkan baju lebih. Ada baju belajar hari ini, rasa cukup. Saudara-saudara, inti dari berkenaan, apa yang paling mendasar, apa yang paling hakiki dalam kehidupan kita? Cukupkan diri dengan semuanya itu. Karena tanpa rasa cukup, pikiran kita bisa dialihkan dari nilai-nilai hidup yang sesungguhnya. Itu penting. Tanpa rasa cukup, banyak kejahatan terjadi karena manusia cenderung hidup dalam pengejaran nilai-nilai dunia, yang pada akhirnya menggeser nilai-nilai iman kita, dan tak jarang membuat kita jatuh. Berkeselamatan itu sampai mati. Jangan kita sudah diberi hidup, lalu kita melupakan sang pemberi hidup itu sendiri. Nanti nafas tinggal satu-satu baru kita mulai berjanji, Tuhan, yang aku maleke, rajin nak lomak gereja. Tuhan, kalau saya sehat, saya akan melayani Engkau. Saya akan jadi majelis. Apalagi sekarang mau pemilihan majelis, toh. Maka ada satu cerita yang diungkapkan kepada kita sehubungan dengan makna hidup dan pemberian kepada Tuhan. Respon syukur untuk kehidupan, untuk anugerah yang ia perkenan. Seorang yang sedang sakit di rumah sakit, dalam kondisi yang tidak berdaya, seorang pendeta datang dan mendoakannya. Ia senang
ia kaget ketika pendeta itu muncul. Dia membawa bunga. Lalu Pak Pendeta bercerita tentang hidupnya. Lalu kemudian dia berkata, oh saya ingat nih Pak Pendeta, karena memang sepanjang hidupku, dalam kekuatanku, dalam kehebatanku, dan dalam semua yang kuraih, aku lupa Engkau. Tapi tadi, karena tinggal satu-satu nafasku, saya sudah berjanji, kalau saya sehat, saya akan melayani Engkau. Kadangkala tanpa sadar, kita hanya mau memberi Tuhan bunga yang layu, kekuatan kita yang sudah rapuh. Tapi kalau kita masih sehat, keterikatan dan kesatuan dengan Kristus, sang sumber keselamatan itu sendiri. Mengapa? Dia keselamatan kita tidak hanya saat kita hidup, tetapi ketika kita mati pun Dia adalah sumber keselamatan yang akan membangkitkan kita dari antara orang mati. Maka silakan. Tapi jangan karena semua itu engkau tergeser dari nilai-nilai hakiki dalam iman dan keselamatan dalam Kristus. Sebab untuk keselamatan itulah, kata bacaan tadi, Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang keselamatan. Tapi karena rasa kasih yang mengikat kita, rasa kepedulian dan kebersamaan yang kita nikmati, yang harus segera berhenti. Karena Yesus menderita, mati dan bangkit, agar supaya kita matimu pun dijamin. Maka tetaplah teguh dan kokoh, walau hidup syarat dengan tantangan yang akan menjadi ujian atas kemurnian iman kita. Apakah saat kita bergumul? Apakah saat kita sedih? Apakah saat kita menangis? Apakah saat kita menderita? Kita bisa tetap mampu melihat Tuhan. Dan itu yang Dia, Kristus, menjamin hidup kita. Maka di tengah duka dan kesedihan yang dialami keluarga, bagi kekasih kita, bagi hambanya, Bapak Albertus Berti Pongmanda, bersama dengan anak tercinta Dela dan JJ. Kasih kematian mama tercinta itu tidak pernah membatasi kasih Tuhan bagi keluarga. Dia mengasihi keluarga, kasih yang juga telah dikenal oleh almarhumah. Maka melewati duka ini, jaminan kekuatan juga pasti Ia sediakan. Ia tidak hanya mengizinkan kita menangis, tetapi Ia juga memberikan kepada kita kekuatan untuk tetap tegar sekalipun kita menangis. Kini kau telah pergi, meninggalkan banyak kenangan dalam hidup kami. Lalu Engkau, Tuhan, mengajarkan kepada kami tentang bagaimana mengasihi dan mencintai. Rasanya sulit bagi kami untuk melepaskanmu, tetapi kami merelakanmu karena kami percaya Tuhan mengasihimu. Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Dalam diri manusia berdiam talenta dan karunia pemberian Tuhan yang memperlengkapi setiap insan manusia dalam menjalani kehidupan ini. Kendati pun dalam kekurangan dan keterbatasan dalam hidupnya, Ia telah mempersembahkan sesuatu yang indah bagi keluarga dan bagi banyak orang, terlebih kepada Tuhan. Kini Ia telah pergi, meninggalkan banyak kenangan, dan untuk semua yang Tuhan buat dan beri kepada Dia yang sangat kami kasihi, kami mensyukuri dan mengikhlaskan Dia kembali kepada Sang Pemilik hidup. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Indah rencana-Mu, Tuhan. Di dalam hidupku
Kami datang kepadamu malam hari ini Tuhan, ketika dalam perkenan-Mu kami boleh dimungkinkan untuk menikmati pemberitaan firman-Mu bersama, bahkan juga persembahan puji-pujian yang juga menjadi kekuatan dan penghiburan bagi Tuhan. Karena dalam kesatuan itulah kami akan menemukan kekuatan untuk tetap kuat dan tegar menghadapi berbagai peristiwa hidup yang Tuhan izinkan terjadi, termasuk ketika kesedihan dan duka cita harus kami hadapi. Kami mengaku kami rapuh, kami lemah dan terbatas, tetapi kami punya Tuhan yang kasih setianya tidak terbatas. Daripada-Mu lah dan oleh kehadiran-Mu lah kami ditopang untuk melewati jalan-jalan hidup kami. Kuatkan seluruh keluarga yang berduka. Hamba-Mu Bapak Berti bersama kedua anak kecil almarhumah dan seluruh keluarga besar yang telah berkumpul untuk saling berbagi duka, saling menguatkan, saling menopang, saling mendoakan dalam menghadapi dengan duka cita ini, baik di tempat ini malam ini sampai pada esok hari pagi sebelum berangkat menuju ke Tanah Toraja. Engkau yang akan mendampingi seluruh keluarga untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya. Terima kasih untuk semua keluarga yang terus boleh mengambil bahagia sampai pada malam hari ini. Kami serahkan seluruh rencana-rencana keluarga ketika pada esok hari mereka berencana untuk menghantar jenazah almarhumah menuju ke Tanah Toraja untuk selanjutnya di sana akan dimakamkan. Kami percaya kasih setia Tuhan cukup bagi seluruh keluarga untuk dapat melewati beban duka ini dan tetap berkemenangan di dalam dan bersama dengan Tuhan sendiri. Dan ketika sebentar usai ibadah di tempat ini, kami akan kembali ke kehidupan masing-masing. Kami mohon dalam perkenan-Mu Tuhan, bukakan jalan bagi kami, sehingga seluruh perjalanan kami boleh terus berjalan di dalam kehendak. Sudah berdoa. Amin. Kita akan kembali melanjutkan mendengarkan kesaksian pujian melalui persembahan pujian dari keluarga. Dong
kasih sabala Buddha lako tauna engkau masuk sangki dengan pondok wai mata sale muikan kuat Bapa katana mito eli mangki uno laila lambi Yesus Kristus Bapa katana ta Yesus inna rondong kandika pinang masalomi solamintu kada main dan mi mata yang kan kuat maka boromi sitowe padiki langka peranguan jika katuan susi bunga dari dulu padang Malayu kenalan di atuna pade nairi angin litang di garaga rasulela kolita penanta rasulela ko buang mahupa tutomate lang buang Yesus kapelayoan soro mo diomai sarana kenino melayo mong tamwi surga Yesus Kristus Bapa katana ta Yesus inna rondong kandika dengan masalomi solamintu kada main dan mi mata yang gangguan maka boromi sitowe padiki langka barang nurano susi bunga jari udioyu padang Malayu kenalan di atuna pade nairi angin litak di garaga nasulela kolita penanta lasulela ko buang maupa tutomate lampuan Yesus kapelayoan soro mo diomai sarana telino melayo mo untamwi surga soro mo diomai sarana telino melayo mo untamwi surga. Amin. Kuatkanlah hatimu lewati setiap
nyatakan terlambat ku pengawan kasih, sanggup percayalah, ya tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, dia tak tinggalkanmu. Percayalah, dia tak tinggalkanmu. Setiap persembahan pujian yang juga menjadi bagian penghiburan di tengah-tengah duka cita yang dialami dan kita alami bersama dengan keluarga saat ini. Mari membawa persembahan syukur sebagai tanda pelayanan diakonnya kita dalam 7 halaman 35 Kilalai Sanga Yesu 47 nomor 35. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena pemeliharaan-Mu nyata dalam hidup, karya, pengabdian dan pelayanan kami.
Dan kini di dalam ibadah penghiburan ini, kami boleh kembali menyatakan persembahan, tanda pelayanan, diakonia kami dalam duka ini. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami berikan. Dan kami percaya Tuhan juga akan terus memelihara hidup kami, karya, pengabdian dan pelayanan kami selanjutnya. Ini kami yang datang bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemelihara hidup dan sumber segala berkat, kami sudah berdoa. Amin. Mari berdiri mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita nyanyikan pujian nomor 38. Pujian nomor 38 halaman 31. Jangan kamu takut. Bait 1 dan 2. Jangan kamu takut, aku adalah Tuhan janji, biar ingatlah, itu pun dirimu, bila tak senang, lagi pun beri kuat, bila engkau masuk hai, tidak pernah lagi ia tinggalkan engkau, bahkan tiada pernah, hai, tidak pernah, hai, tidak pernah lagi ia tinggalkan meskipun berlaku susah dan celah, meski angin ribut dengan sukanya, tapi janji Tuhan tinggallah tetap, biarlah bernyanyi meski di malam yang gelap, hai, lagi ia tinggalkan kau, bahkan tiada pernah, hai, tidak pernah, hai, tidak pernah lagi ia tinggalkan kau, bahkan tiada Segenap keluarga, jangan takut, karena Dia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Dalam segala situasi yang kita alami, Ia ada dan selalu ada bersama dengan kita. Dan secara khusus bagi segenap keluarga, jadilah kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita, disilahkan duduk kembali. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua dan shalom. Pada malam hari ini
Sekali lagi, mewakili keluarga kami ucapkan terima kasih kepada kita sekalian. Selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan ungkapan bela sungkawa dan juga ucapan terima kasih keluarga. Yang pertama kita akan mendengarkan ungkapan bela sungkawa dari yang mewakili kerukunan keluarga Tikala dan kerukunan keluarga Kesu. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Matandung. Kepada Bapak dengan penuh kasih, silakan. Bapak bela sekeluarga dan kemesusan apa natira Bapak bela kita soranasang masandang siya terhibur benten na lanala at masalanasang lamparampo sarmaliina kerukunan keluarga Tikala, kerukunan keluarga Kesu, tanglakwisan tulam pekarandoy tu ulelian apa iya teh siru uku almarhumah Kesu. Nah iya tu paling na tu Tikala. Masusah tu Bapak bela seolah anak keluarga apa masusah duka kan tidak dua kerukunan Tikala seolah kerukunan Kesu. Tanggal mau po na tanggal kalanda tu kadal kapokadal ko kita minto masalah nasang sangadin na lamparampo na batingin na keluarga Tikala sola keluarga Kesu nakuha tu batingin na talo lang aturan nakiipuang aw belaran na naturan niya matuan na lalileng niya manguran na natorak kiya bulana iya mato lako silu ko Bapak bela tak senga na tuki parampo iya may kerukunan Tikala sola Kesu sangadin na iya mamaliin na keluarga Kesu sola Tikala to masih ngamilan di kimari ke almarhumah di Balangan Kampung tanggal palambi kan soranasang tanggal laki upu apa tonton isi pas sembayangan din naupa perjalanan dengan Toraya rampo mana apa tidak ada halangan di perjalanan may yamate itu ku parampo dan di mani tuwang ang kadangku tang sipoy na ninanna ku palaku tapatorro indainan teinan kamasusan ku bersumanga buang imelo para Bapak Matandung yang sudah berkenan menyampaikan ungkapan bela sungkawa mewakili keluarga Tikala dan juga keluarga Kesu. Kita akan mendengarkan ungkapan bela sungkawa yang kedua dari kerukunan keluarga Boking. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Iwan Rompo. Kepada Bapak dengan hormati silakan. Seluruh orang tua saya, kakak-kakak, adik-adik, tante, om, keluarga besar Toraja di Kendari, Sulawesi Tenggara yang senantiasa saya teladan, saya banggakan dan saya jadikan panutan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari kerukunan keluarga Bokin. Seyogianya ungkapan duka ini disampaikan orang-orang tua saya, kakak-kakak saya di kerukunan keluarga Bokin
Tetapi karena satu dan lain hal, ada yang berada di luar Kendari, ada yang sedang terbaring sakit di rumah sakit Bahtera Mas. Tentu sebentar kan, mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini juga mendapat penguatan doa dari seluruh keluarga Toraja, sehingga kepada saya dimintakan untuk menyampaikan ungkapan duka ini. Permohonan maaf berikutnya, karena saya ini orang Toraja Kendari, saya tidak bisa menyampaikan dalam bahasa Toraja. Takut nanti orang tua saya Om Simon Mantong tersinggung. Tapi kalau ini nanti jadi sebuah kebiasaan, nanti saya izin sama Om Simon, Om Mesak Tanan, saya datang belajar. Sebagai kerukunan yang baru terbentuk di kota Kendari, terus terang kami sangat merasa kehilangan atas berpulangnya ke rumah Bapa di sorga Insinyur Adolfina Kadang. Seandainya pilihan-pilihan pulang ke rumah Bapa ini diletakkan pada tangan kemanusiaan, tentu kami hendak menolak hal-hal seperti ini. Tetapi sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini semua adalah kehendaknya, ini semua adalah rencananya, dan kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, apalagi orang Toraja, tentu harus menerima ini dengan penuh sukacita, walaupun tentu secara kemanusiaan tidak bisa. Mewakili kerukunan keluarga Bokin pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan ungkapan bela sungkawa yang mewakili pengurus Kastor. Dengan penuh kasih disilahkan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saat ini untuk berdiri di tempat ini. Namun sebelumnya saya hendak menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Ketua Kastor Niko Samara karena beliau tidak sempat hadir pada saat ini karena dia terganggu kesehatannya. Tadi sore sekitar jam 4 dia telepon saya bahwa dia tidak sempat hadir dan minta untuk saya wakili beserta kedua anak kekasih dan segenap rumpun keluarga yang saat ini sedang mengalami duka cita yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segenap pendeta Majelis Jemaat Immanuel yang saya hormati dan saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba-hamba Tuhan, pendeta dari berbagai denominasi gereja yang boleh hadir pada malam hari ini untuk bersama-sama dengan kita beribadah, menghibur keluarga yang sedang menyampaikan ungkapan hati segenap pengurus Kastor Kota Kendari atas peristiwa duka yang dialami oleh keluarga di tempat ini atas meninggalnya, dengan hormat saya sebut namanya, Insinyur Adolfina Kadang yang meninggal hari Kamis yang lalu oleh karena sakit. Bapak Ibu yang saya hormati, kematian orang yang kita kasihi tentu mendatangkan duka yang mendalam bagi keluarga, utamanya kepada Bapak Della dan kedua anak kekasih yang telah kehilangan orang yang dia sangat
cintai. Namun kiranya khotbah-khotbah yang sudah 3 malam berturut-turut dan ungkapan-ungkapan dari yang mewakili atau yang pembicara sebelumnya, kiranya itu menjadi kekuatan bagi keluarga. Dan ya, tadi malam Bapak Pendeta nggak sabar. Tapi saya kira yang kita hadir tadi malam itu intinya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, dan itu kata-kata yang dari malam itu mungkin kumpulan dari semua ketopangan Tuhan kepada siapapun, termasuk keluarga yang berduka saat ini. Ya, saya kira kata-kata tersebut menjadi penghiburan bagi keluarga yang kehilangan orang yang dia kasihi. Kemudian melalui kesempatan ini saya mewakili segenap pengurus Kastor Kota Kendari menyampaikan turut berbangsukawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang keluarga alami saat ini. Besok kalau jenazah diberangkatkan ke Toraja, kami tidak sempat bersama-sama, namun kami senantiasa mendoakan supaya rombongan dalam perjalanan tidak mengalami hambatan dan dapat boleh tiba dengan tidak kekurangan suatu pun di sana, dan dapat menyelesaikan segala rencana-rencana untuk pemakaman. Dan saya kira itu yang mungkin dapat saya sampaikan, dan saya mohon izin ada pesan dari Pak Ketua Kastor Konan sudah selesai ya mungkin 99% pekerjaan fisik, karena tinggal tulak somba yang akan diberdirikan pada hari Rabu tanggal 4 Juni yang akan datang. Dan itu diharapkan bagi kita semua yang ada waktu supaya kita hadir di sana bersama-sama ya jam 8 sampai ya selesai, karena bukan hanya tulak somba yang mau dikasih berdiri, tetapi ya ada kerja-kerja lain untuk pembersihan dan lain-lain untuk penataan lingkungan rumah tontonan. Nah, kalau pekerjaan fisik yang saya bilang tadi sudah selesai ya tanggal 4 sudah 100%, pekerjaan administrasi ini yang belum. Sudah berkenan menyampaikan ungkapan bela sungkawa. Selanjutnya ungkapan bela sungkawa yang terakhir disampaikan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat Immanuel Kendari. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rantau Siregar MTO. Kepada Bapak Pendeta dengan penuh kasih disilahkan. Pertama-tama mari kita senantiasa panjatkan syukur kehadirat Allah yang baik, yang senantiasa menyatakan limpahan kasih sayang pemeliharaannya bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Albertus Berti Pemanda beserta anak kekasih Della dan Kesia, dan Ibu Bapak saudara-saudara sidang penghiburan pada malam hari ini. Saya kalau menjadi memberikan kata sambutan paling terakhir itu rasa kejepit. Pasti sudah diharapkan cepat-cepahan. Betul, pasti bahasa Toraja mungkin bisa lebih lama lagi. Pasti enak. Jadi tadi karena orang tua kita pengarang sebut-sebut tadi itu kalimat hilang, jangan sampai itu kalimat bahasa Toraja. Ya, jadi secara pribadi Bapak Pendeta di sini ini juga orang Toraja sebetulnya. Ya, dari Toraja Batak. Jadi orang di rumah itu ya Ibu Toraja.
Sehingga saya berani bilang, ya tu pendeta Ranto Siregar, susi bantu teraya le. Ya, begitulah. Jadi memperhatikan tadi beberapa ungkapan-ungkapan bela sungkawa, maka kami juga selaku mewakili dari seluruh warga jemaat Immanuel, dari semua rekan-rekan penatua dan diaken, dengan ini menyatakan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Bapak dan keluarga besar semuanya. Dan kiranya apa yang boleh tetapi kasih setia Tuhan akan terus menopang, memelihara dan memberkati Bapak, anak-anak dan segenap keluarga. Dalam doa dan harapan kami, kiranya perjalanan besok boleh ditempuh dengan penuh selamat. Dan kami dari tempat ini juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua, yang ibu bapak, saudara-saudara beberapa malam yang juga turut mengambil bagian dalam peribadatan-peribadatan di pelataran duka ini. Kami percaya Tuhan melihat semuanya itu menjadi cara Tuhan berbela sungkawa, bersolidaritas kepada kita semua, kepada keluarga, dan itu boleh kita lakukan, boleh kita jalani baik sebagai warga masyarakat, warga gereja, dan teristimewa juga di dalam kebersamaan kita sebagai warga di daerah ini. Saya baru berdiri di sana langsung katanya 2 menit. Tapi saya pikir tidak cukup saya harus menyampaikan ucapan terima kasih ini kalau hanya 2 menit. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta dan Majelis Gereja Jemaat Immanuel, yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta dan Majelis dari berbagai jemaat dan denominasi gereja yang sempat hadir pada malam hari ini, pengurus Kastor dan segenap masyarakat Toraja di Kota Kendari dan sekitarnya. Pak Pokarang, tadi itu kalimat yang Bapak cari-cari itu namanya merengkuh. Lebih di atas daripada merangkul. Saya kira begitu ya Pak Rantau. Yang saya hormati dan yang saya kasihi pengurus dan anggota kerukunan Bokin yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan Rompo. Pak Iwan Rompo ini supaya kita tahu, beliau ini adalah Ketua Bawaslu Provinsi. Hebatlah orang Toraja itu. Untung kita tidak melakukan pemilihan pada malam hari ini. Kalau seandainya ada pemilihan, siapa tahu. Pak Iwan ini bapaknya itu Toraja asli dari Bokin, namanya Yohanes Rompo. Dan ibunya adalah pelaki. Bapaknya adalah penyuluh pertanian senior, namanya adalah ibu guru. Berapa kali jadi kepala sekolah. Yang saya hormati pengurus dan anggota kerukunan keluarga Sangtikalan dan kerukunan keluarga Kesuk. Selamat malam bagi kita sekalian. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai keluarga, pertama-tama saya bersama dengan adik saya, Papa Dela dan Kesia, bersama dengan saudara-saudara dari almarhum yang sudah sempat hadir di tempat ini, baik yang dari Jakarta, dari Malaysia maupun yang dari Toraja.
Saya dan kami segenap keluarga sungguh-sungguh diperhadapkan dengan kedukaan yang mendalam. Tetapi atas kasih karunia Tuhan dengan segala berkat-Nya, kami tetap dimampukan untuk menghadapi kedukaan ini. Bapak Ibu sidang kehiburan yang kekasih di dalam Tuhan, 3 hari yang lalu Mama Adela mengakhiri hidupnya di dunia ini. Bapak Adela bersama dengan anak-anak dan semua saudara-saudara almarhum dan keluarga telah berupaya dengan sekuat tenaga dan sekuat apa yang mereka miliki untuk mencari kesembuhan dan pemulihan. Tetapi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kuasa Tuhan itu di atas segala-galanya. Bapak Adela bersama anak-anak dan saudara-saudara almarhum sementara ini memikul beban kedukaan yang luar biasa. Ngasa-ngasa talangan kampung kumua yaitu Pak Adi natingayo si toron tampo sabak doang sia benua tu nenek Adela. Nama Leo mati anak-anak. Tetapi seperti itulah yang terus kita akan alami dan hadapi bagi kita sebagai manusia. Terima kasih kepada yang mewakili keluarga besar yang berduka pada malam hari ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Insinyur Simon Mantong. Ya, baiklah Bapak Ibu segenap sidang penghiburan yang terkasih, kami tetap memohon kesabarannya karena masih ada satu rangkaian lagi kegiatan, yaitu acara lelang. Ya, keluarga di tempat ini tetap akan memberkati beberapa pelayanan termasuk Gereja Immanuel, Kerukunan, Tongkonan, dan yang lain-lainnya. Kami mohon kesediaan lelang malam hari ini. Ya, ada natura disiapkan keluarga, ada kepala kerbau dan 7 tusuk daging. Ada catatan tadi. Harga dasar 200. Ya, 500. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ada lagi yang tawar, ini dikembalikan. Ya, berapa? 200 1 kali. 200 1 kali. Ya. 600 2 kali, 3 kali. Kembalikan. Mana yang 200 tadi? Ada? Lanjut 200. Oke, terima kasih. 200 1 kali, 2 kali, 700 2 kali, 3 kali. Dikembalikan. Terima kasih keluarga. Adalah 200 tadi 50 1 kali 2 kali 150 150 ya 3 kali. Kecil hati juga. Saudara-saudara, mari berdoa. Kami mensyukuri setiap cara yang Tuhan buat dan nyatakan atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang membuat hujan. Kami percaya Tuhan juga yang membuat matahari menjadi terik. Atas izin-Mu kami berduka cita, dan atas izin-Mu kami bersuka cita. Engkau mengatur hidup kami dan mengganti musim demi musim dengan amat baik dalam hikmat dan bijaksana-Mu. Makanan dan minuman pun juga pemberian-Mu, sebagai bagian dari cara Tuhan menopang kami, peduli kepada kami, dan tidak meninggalkan kami. Sebagai bagian dari cara Tuhan menyatakan diri bahwa Engkau adalah Tuhan yang
terus kami puji dan sembah dalam hidup kami maupun dalam mati kami. Terima kasih Tuhan untuk penguatan dan peneguhan bagi Bapak Berti Paumanda bersama dengan anak-anak dan rumpun keluarga besar. Kami serahkan kehidupan kami malam hari ini, kami serahkan perjalanan kami kembali pulang, dan tinggallah bersama-sama dengan keluarga juga di sini dalam segala harapan-harapan mereka. Karena hanya di dalam nama Kristus yang mati dan bangkit kami berdoa. Amin. Buat Bapak Pendeta Sergius Sigaga ya. Bapak Pendeta ini juga sebenarnya anggota Jemaat Immanuel Kendari ya. Jadi sudah 3 pendeta yang bertugas pada malam hari ini adalah pendeta di Jemaat Immanuel Kendari. Ya, baiklah Bapak Ibu, dan mau sambil mungkin dari keluarga mempersiapkan segala sesuatunya, sekali lagi dari tempat ini saya mewakili keluarga besar yang berduka pada malam hari ini dan juga pendeta serta penatua diaken dari Jemaat Immanuel Kendari menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Ibu Bapak, saudara-saudari yang sudah berkenan hadir terus menghibur keluarga di tempat ini selama 3 malam. Mungkin keluarga tidak bisa membalas apa yang Bapak berikan, tapi Tuhan akan selalu memberkati kita semua. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di-subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ, karena subscribe itu gratis.